Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pertemuan kemarin sudah saya sampaikan dengan judul perjalanan insan kamil, bahwa manusia sempurna itu dikandung oleh ibu yang soleh, yang solihah, yang ikhlas dan mau menyusui anaknya atau bayinya. Bahkan air susu ibu atau ASI itu adalah makanan asupan yang paling utama, yang paling sehat, yang paling berfaedah bagi si bayi. Maka dalam sebuah syair dikatakan, air susu ibu adalah asupan sejati bagi bayi supaya tumbuh tinggi, bebas kuman dan bakteri, siap sedia bagi adik bayi. Jika bayi disusun dengan sempurna, dia akan tumbuh menjadi insan mulia, soleh, solehah dan bertakwa, semakin iman kepada Allah Ta'ala. Susu ibu lebih baik dibanding susu sapi, lebih murah, sehat dan lebih bergizi, mendekatkan ibu dengan si buah hati, bentuk kasih dari ilahi Rabbi. Adalah sedikit syair untuk menunjukkan manfaat ASI bagi adik bayi. Kemudian kita lanjutkan, setelah anak tadi disusu oleh ibu yang setia, kemudian seandainya ada suatu masalah, mungkin ibunya sakit atau mungkin ada hal yang lain sehingga ibunya itu tidak bisa menyusui anaknya sendiri, itu bagaimana? Maka Islam membolehkan menyusukan anak kepada orang lain sehingga terjadi namanya ibu susu. Termasuk juga junjungan kita Rasulullah Muhammad adalah punya ibu susu, namanya siapa? Halimah As-Sa'diyah. Jadi pada zaman dulu banyak orang-orang gunung tuh pada waktu tertentu dia datang di Mekah mencari anak-anak susu, ya.
kemudian itu dibawa ke gunung yang udaranya masih segar dan sebagainya, kemudian disuruh oleh ibu-ibu susunya termasuk Nabi Muhammad itu, ya, sehingga dalam Islam ada yang namanya ibu susu, ya. Nah kemudian kalau sudah disusukan oleh ibu yang lain, maka di surat At-Tolak, surat yang ke-65 ayat yang ke-6, salah satu penyebabnya adalah karena adanya perceraian. Seandainya A itu seorang suami, B seorang istri, kemudian mempunyai anak yang baru berumur 2 bulan, terus bapak ibunya cerai. Anak itu miliknya suami, tapi suami nggak punya susu untuk nyusui anaknya, terus bagaimana? Ya, maka boleh berembuk kepada mantan istrinya. Ini kamu sudah bukan istriku, tapi ini juga anak kamu. Maukah kamu menyusukan anakku untuk kamu? Ya. Kalau mau ya disusui, kalau nggak mau, lah saya nggak mau. Sudah, kamu bukan suami saya, itu anak kamu, sudah pada yang lain, maka sudah pada yang lain. Maka kemudian Allah berfirman, asrinuhunna min halusakantum min wujdikum. Istri-istrimu yang kamu sudah tolak cerai itu tetap kamu hidupi di rumah kamu selama masa iddah. Jika begitu cerai masih ada masa iddah 3 bulan, si istri masih di tempatnya suami. La tudorobunna liduyaiku alaihim, kamu suami jangan membuat istrimu tidak betah. Pak wes tidak diboleh terus disio-sio ben ra betah ben dangungo, nggak boleh. Selama masa iddah masih di tempatnya suami. Wa in kunna ulatul hamlin, maka jika istri tadi masih dalam keadaan hamil terus dicerai, fa'anfiqu alaihim, maka suami masih tetap wajib memberikan nafkah. Kenapa? Karena dia mengandung anaknya suami. Hatta yang dona, sampai melahirkan, yaitu kalau dalam keadaan apa? Mengandung. Lah kemudian fa'in andona lakum, maka kemudian seandainya dilanjutkan dengan menyusui anaknya, fatuhunna ujur, maka berilah upah kepada ibunya. Jadi kalau kemarin seandainya tidak cerai, tidak mau pahi, sekarang kan sudah cerai, bukan ibunya lagi, bukan ibunya dari suami bapak, istri bapaknya, maka bayar, ya. Lah kalau tidak setuju bagaimana? Lah kalau muwani piro sesasi, yo nek susu sapi sasi 300, nek aku wong masa 300, yo 500. Lah belum kok 400 kok mbak 500, ya tak koron lah piye, ora cocok, ya wis mbaknya ku kebetulan ya duwe anak cilik, ben disone mbakku ya wis, kemudian sing ada budinya tuh budi. Ya, jadi di dalam Islam bolehnya menyusukan anak kepada orang lain, cuma yang jadi urusan berikutnya, anak yang disusukan oleh ibu yang bukan ibu yang melahirkan akan menjadi anak susu dan akan menjadi saudara atau mahram bagi anak-anak ibu susunya. Contohnya tadi si A suami, si B istri punya anak, kemudian anaknya masih dalam keadaan susuan, terus cerai. Terus anaknya disuap oleh orang lain namanya si C, ya. Nah si C punya anak juga, maka anaknya A tadi dengan anaknya si C itu menjadi saudara. Saudara apa? Saudara sesusuan. Karena susuan juga akan membentuk pribadi dari orang tadi. Nah dulu ada suatu pemikiran, lah iya dong, sekarang itu orang kok malah disukai oleh
kepada sapi, mau kepada ibu. Oh iya, berarti sekarang ini aja, ibu yang punya kemampuan memproduksi kemudian dibotol, kemudian dijual. Nah sebenarnya nggak masalah, yang jadi masalah lah saya ngombe sopo, ya maksudnya biayanya siapa? Karena kalau sudah minum menjadi apa? Saudara susuan, lah nek sapi kan mboten, ya. Saya sekali lagi kalau bisa justru kita mulai memodelkan ibu susu, ya. Si A suami, si B istri kerja semua, nggak sempat ngurusi anaknya. Punya tetangga namanya si C itu kerja di rumah, ya. Kemudian dia juga punya anak, dosen pada si C itu kan lebih baik dibanding disuka dengan sapi. Kemudian nanti ngopai kepada si C sebagai apa? Penghasilan pada si C kan akan lebih mengakrabkan daripada diakrabkan dengan sapi boleh. Nah, ini es gede ditakon ini, karena ya anak sapi barang mama. Gitu. Ini Islam harus begitu. Jadi kalau lebih baik dengan pada ibu orang atau manusia yang asli. Kemudian saudara sesusuan itu tidak boleh menikah. Kenapa? Karena termasuk makro. Ya, jadi ada contoh tadi. Anaknya si A yang disuruh kepada si C itu kalau sudah dilihat oleh si C maka anak A dan anak C itu menjadi makrom. Makrom itu adalah yang tidak boleh untuk menikah, ya. Maka dalam sebuah hadis di Sahih Bukhari, saya singkat saja, suatu saat ada orang yang akan menikah, ditakok nih, saya menikah sama itu, loh itu laki-laki itu dulu ketika kecil saya susukan. Apa iya? Kemudian matur kepada Nabi, saya mau nikah kepada si fulan. Nah ternyata saya itu dulu ketika kecil disukai oleh ibunya si fulan. Bolehkah saya nikah dengan anak si fulan? Oh enggak boleh. Ini adalah saudara sesusuan kamu. Jadi saudara sesusuan itu tidak boleh menikah karena dia termasuk mahram. Lah kalau terlanjur bagaimana? Ada kisah nyata Ibu, beberapa hal ya, beberapa saya dengar ada suami istri yang sudah berumah tangga punya beberapa anak. Suatu saat dia cerita zaman kecilnya. Oh dulu saya zaman kecil itu rumah saya di sana, gitu. Kemudian cerita itu sampai suatu saat itu kemudian loh itu ibu susu saya. Lah berarti kamu saudara saya. Iya toh, iya. Ya. Kemudian dia datang seorang ustadz, kemudian ya karena saudara sesuatu kemudian diceraikan dengan baik-baik. Meskipun sudah punya beberapa anak, diceraikan, wes saya kira dari sedulurku. Dan ben bodoh sekarang saudara saya. Jadi sekali lagi anak-anak yang disukai oleh seorang ibu yang lain maka dia menjadi saudara susuan bagi ibu yang makanya harus hati-hati, utamanya yang bapak ibu yang dekat dengan tetangga-tetangga yang sahih harus hati-hati. Ini kan nggak apa-apa, tapi jangan sampai besok menikah kalau sudah menjadi saudara susu. Kemudian memang ada beberapa pendapat. Loh sekarang apakah kecutan dari saudara susu? Ada pendapat. Ada yang berpendapat itu akan menjadi saudara susu kalau sudah pernah disusui sampai kenyang sebanyak 3 kali. Kalau baru mak cucut mimpi sampok ya belum jadi saudara susu. Ya, tapi kalau sudah 3 kali kenyang itu namanya sudah termasuk saudara susu. Makanya lagi kita tahu bahwa Islam mengajarkan adanya ibu susu dan itu sebagai makrumnya. Kemudian karena berbagai macam pengorbanan ibu kepada anak,
mulai dari mengandung 9 bulan kemudian sampai masih 2 tahun ya, ditambah dengan berbagai macam kerepotan hewan yang lainnya. Kalau pas pas pipis, pas pilek, pas watuk, pas macam-macam gitu, maka banyak pengorbanan. Maka ibu itu yang paling berhak untuk menerima bakti anaknya. Maka dalam sebuah hadis ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ahaku mini bisubabi husni sobati." Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak menerima bakti saya? Kemudian Nabi bersabda, "Ummuka, ibumu." Fumaman, terus sinten tu Nabi? Ibumu. Terus siapa lagi? Kemudian ibumu sampai 3 kali. Terus siapa? Baru bapakmu. Jadi seorang anak lebih berbakti kepada ibunya dibanding dengan bapaknya. Kenapa? Karena banyaknya pengorbanan ibu kepada anaknya. Maka sekali lagi Islam mengajarkan kepada kita untuk berbakti kepada ibu. Bahkan Nabi juga bersabda bahwa al-jannatu fitahil ummahat, surga itu terletak di bawah telapak kakinya seorang ibu. Jadi ridho dan tidaknya ibu kepada anak itu bisa menjadikan surga atau neraka. Kalau ridho ya surga, kalau nggak ridho ya neraka. Makanya harus hati-hati kepada ibu-ibu kita ya. Bahkan ada seorang sahabat namanya Alqamah, sahabat Nabi yang punya banyak kebaikan ibadah dan sebagainya. Gara-gara durhaka kepada ibunya ketika mati, nggak mati-mati, sakarnya lama sekali sampai mau dibakar Rasul karena ibunya nggak ridho kepada dia. Itu salah satu contoh saja ya. Kemudian insan kamil itu setelah dibimbing, dididik oleh ibu yang setia, ibu yang ikhlas, maka sampai umur 40 tahun menjadi produk-produk yang utama. Kemudian dia bisa berdoa. Idza bal'asuddahu wa ba'arba'in nasana. Ketika si bayi itu sudah tumbuh berkembang sampai umur 40 tahun, terus dia berdoa, Robbi auzi'ni an askuro nikmatakallati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, taburkanlah, berikanlah, limpahkanlah kepadaku supaya aku mampu bisa bersyukur, mensyukuri atas nikmat-nikmatmu yang engkau telah nikmatkan kepadaku. Sejak nikmat aku di kandungan ibuku, sejak aku kecil dibina oleh ibu dan lain sebagainya sampai umur 40 tahun. Wa'ala dan nikmat yang telah engkau berikan kepadaku pada ibuku, pada bapakku dulu kau beri nikmat berupa keimanan sehingga saya diberi atau diajari dengan keimanan. Wa'an amalkan tandohu dan atas kemampuanku untuk beramal soleh dari amal yang engkau rindu. Jadi orang yang manusia sempurna itu mampu mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah. Nikmat yang kecil, nikmat yang besar, nikmat yang terlihat dan yang tidak terlihat, nikmat yang dia terima, nikmat yang diterima oleh bapak ibunya ya. Contoh Pak Heru, seandainya maaf saja
ada orang yang dilahirkan di keluarga yang broken home. Kira-kira anaknya kira jadi apa? Ya, saya pernah teringat ya, pas periksa dokter, kemudian ada bapak ibu yang periksa dokter bawa anak kecil. Saya tanya, niku putune ta Bu? Mboten Mas. Lah sinten? Anak nggih mboten. Lah anake tangga kula. Lho. Lah kok dari nggih? Pak ibune niku cerai. Terus padu kula kan minggat. Anake klopek. Jadi yang ngurus itu tetangganya, nggak ada hubungan darah. Ya. Terus ada juga murid saya di Bali, saya pas ke Bali, dan kemudian yang saya datang itu kan seorang bidan. Saya tanya, loh Bu, ini bukan Mas. Loh, lah kok yang ragati sampai sekolah? Iya, itu dulu anak seorang ibu yang ketika hamil dia periksa di sini terus. Terus ketika melahirkan dia pasrahkan sama saya bayinya karena bapaknya nggak ada. Oh gitu ya. Terus diupah nih ya sampai sekolah sampai kuliah di kuliah gitu. Ya. Itulah kalau keluarga yang seperti itu. Makanya kita ketika dilahirkan dan didik di keluarga yang itu kita harus bersyukur. Ya. Kemudian atas juga amal-amal yang kita kerjakan, kita bisa ngaji di sini ini karena nikmatnya Allah. Bisa sholat, bisa puasa, bisa sedekah, nikmatnya Allah. Banyak orang yang nggak bisa ngaji, ya, nggak bisa sholat. Meskipun dia punya uang banyak, tapi sibuk dengan uangnya, nggak sempat ngaji, nggak sempat sholat jamaah, nggak sempat baca Quran, nggak sempat puasa banyak. Nah, kita harus bersyukur bisa ngaji, bisa sholat jamaah, bisa berbakti pada orang tua kita, bisa sabar, bisa istiqomah. Harus kita syukur, itu nikmat yang luar biasa, bukan nikmat yang biasa. Bahkan kenikmatan itu sebagian ulama berkata ada empat tingkatan ulama nikmat. Nikmat yang paling pendek, yang paling kecil itu adalah nikmat harta benda. Itu yang paling kecil. Uang, ya. Yang katanya kenikmatan namanya kesehatan. Di sak triliun yang tahu uang lah sepeda motor. Di banyak tapi nggak pernah sehat, ya lah gitu. Yang ketiga, rezeki yang namanya anak yang soleh solehah. Tadi saya dikasih video, ada seorang di Afrika, usianya 95, anaknya 95 orang. Anak 95, bujurnya pintar lagi. Cucunya itu sampai 600-an. Hampir separuh lebih itu hafal Al-Quran, sugih banget, sugih dunia akhirat. Ya, anak 9 itu yang hafal Quran cuma 77. Ya, cuma boleh anak 10 itu. Ya, sugih banget, sugih dunia, sugih akhirat. Ya, nah besok betapa banyak dia mendapat pahala dari anak cucunya. Ya. Terus kemudian kewajiban orang tua kepada anaknya. Banyak ustadz kiai yang menerangkan kewajiban anak kepada orang tua. Nah, sekarang saya balik, yang namanya orang juga punya kewajiban kepada anaknya, bukan cuma anak orang tua saja. Lah apa kewajiban orang kepada anak? Min hakil waladi alal walidihi salatun. Sebagian dari hak anak kepada orang tua itu ada 3. Yang pertama, ayusina ismuhu inda wulida. Yang pertama, memberi nama yang baik. Dikasih nama yang baik, ampun saksae. Jenenge Sotel. Oh, jenenge Sotel gitu. Kenapa di hadis yang lain nanti diterangkan bahwa nanti kita itu akan dipanggil Allah di hari kiamat dengan
nama kita dan nama bapak-bapak kita. Ya, saya Joko bin Jaiman, gitu. Ya, dipanggil. Kalau anaknya namanya jelek, maunya nopo? Tumbu, jenengok Tumbu, gitu, atau yang lainnya. Maka diberi nama yang baik. Yang kedua, nama adalah doa untuk anak kita. Dinamakan soleh dan cita sing soleh. Diberi nama Umar bin seperti Umar bin Khattab, ya. Diberi nama Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Jangan sak-sae ngasih nama. Yang kedua, wa'ilmul kitabah idza aqala. Yang kedua, mengajari kitab Quran ketika dia sudah berakal. Sudah umurnya sudah usia sekitar 7-8 tahun diajari Quran. Lah kalau nggak bisa ya diguruke. Carikan guru untuk belajar Al-Quran dan paham Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, wazaujuhu idza atroka. Dan yang ketiga, memperistrikan atau menikahkan ketika sudah mendapatkan jodohnya. Itu wajibnya orang tua kepada anaknya. Bahkan Umar bin Khattab ketika putrinya namanya Hafsah sudah menjanda ditahan pada Abu Bakar. Abu Bakar itu lebih tua dibanding dengan Umar. Pak di Abu Bakar, ada apa? Kamu mau nggak demak sama istri saya? Tak kayak mantu. Ya. Abu Bakar diam saja, ya, nggak jawab. Sampai marah untuk mangkal, ya. Terus kemudian beberapa hari kemudian dinikah oleh Nabi. Ya. Setelah dinikah Nabi, terus Abu Bakar tanya sama Umar, ada apa? Mungkin kemarin kamu mana sama saya? Iya mangkal, tawan kok misal ora, gelem ora. Ya. Loh, karena saya sudah dengar Nabi rasan-rasan menikahi anakmu, jadi aku gelem ya mau cati Nabi dosa. Oh gitu toh. Ya, jadi wajibnya orang tua begitu. Ya, jadi minimal ada 3 kewajiban orang tua kepada anak: memberi nama yang baik, mendidik dengan Quran, dan menikahkan kalau sudah waktunya datang mendapatkan. Maka ada quotes atau kata bijak, orang tua bijaksana memenuhi hak-hak anaknya. Kalau nggak mau ya orang bijak, ada kewajiban yang belum tertunaikan, maka harus kita tunaikan. Ya. Kemudian tentang bab nama yang baik tadi saya sampaikan. Nabi bersabda, innakum tu'awna yawmal qiyamah bi asma'ikum. Sesungguhnya kalian besok akan ditimbali Allah dari kiamat dengan nama-nama kamu, wasma'i abaikum, dan juga nama bapak-bapakmu. Fasimu asma'akum, maka baguskanlah nama-nama kamu. Ya. Cuma pakai kadang-kadang orang sekarang, terutama orang Indonesia ya, nek gawe jeneng peh ratuku jenenge sak heret. Kalau orang Arab tuh namanya cuma satu, Ali ya Ali, Umar ya Umar. Ya, nek ini kadang-kadang jenenge papat nang mau dipek dhewe. Ya, kadang-kadang sing nulis jasa bingung nek nggone. Gitu. Namanya nggih monggo ya. Kemudian yang kedua, mengajarkan Al-Quran. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kamu adalah orang yang dia mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, supaya nanti kita bisa mengajari Quran kepada anak kita, ya kita harus belajar dulu. Terus kemudian kita ajarkan pada anak kita, utamanya surat-surat pendek. Ada orang berkata, ini pendapat orang,
Jangan sampai anak kita diajari surat Al-Fatihah oleh orang lain. Nah terus ya diajari diri. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah adalah surat yang paling banyak dibaca. Gimana? Kalau yang ngajar orang lain, contoh pahala orang lain. Ngajari sendiri Fatihah. Lalu apa kalau ngajari wong liya? Ya tak? Kalau alimul sing dodol ben diajari wong liya nek ati ora mudeng ya. Jadi kalau itu kita ajarkan. Setiap ayat yang kita ajarkan akan menjadi piranti atau ilmu bagi anak kita yang akan membangun pada anak kita. Makanya monggo sekelas kita kalau kita bisa kita ajari. Allah dine nanti nggak bisa terus disekolahkan pada orang lain. Tapi madrasah sekolah pertama adalah rumah tangganya, bapak ibunya sendiri. Itu harus kita ajari dengan ilmu dasar. Kemudian menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Di surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat yang ke-6, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa alaikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lah bagaimana cara menjaganya? Dengan iman dan takwa. Iman terus kemudian dipraktikkan dengan takwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Semakin tinggi imannya, takwanya akan semakin mulia di hadapan Allah. Makanya monggo kita semuanya, anak kita termasuk kita, usahakan menyibukkan diri dalam berbagai macam kebaikan-kebaikan supaya tidak sempat untuk berbuat keburukan. Kalau kita tidak sibuk dalam kebaikan, minimal Pak Bu, itu kita akan sibuk dalam perbuatan yang lalu atau bahkan perbuatan yang maksiat. Terus kenapa dijaga dari neraka? Karena waquduhan nasu wal hijaroh. Bahan bakarnya neraka itu tidak cukup dengan kayu, dengan gas LPG yang cuma paling 100 derajat. Panasnya dunia itu seper-70 panasnya neraka. Kalau di Cilegon, di Bantul ya, untuk melelehkan tembaga atau dibutuhkan 1000 atau 2000 derajat Celcius. Kalau kalian 70 berarti kan 140.000 derajat Celcius itu cor-corannya rokok. Yang itu juga ada area malaikatun. Di neraka juga ada penjaganya dari kalangan malaikat yang gilatun sidatun, yang kasar, yang bengis, yang kejam, yang tampangnya nggak pernah tertawa, nggak pernah tersenyum, adanya cuma mangkel, adanya cuma bersemut. Itu tampangnya malaikat penjaga neraka. Beda dengan malaikat penjaga surga yang tampangnya selalu bergembira, ya. Layak sunallaha, yang mereka tidak akan maksud kepada Allah. Apapun yang diperintahkan Allah dilaksanakan oleh malaikat. Hei malaikat, itu kamu siksa, ya disiksa, ya. Bukan protes, ini masih delak-delak, tetap disiksa, bukan kemudian ditunda, enggak. Kemudian selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Itulah malaikat Zabaniyah, malaikat yang diciptakan Allah dari kemurkaan. Ini bahan bakunya malaikat
Zabaniyah itu adalah kemurkaan Allah. Sehingga adanya cuma murka dan murka. Entene ning nesu kalih nesu. Umpama panjenengan kalih karane neson sedina esuk tekan kira-kira rasa niku. Lagi sedina mawon. Apalagi setiap hari rokok tenan ya. Makanya kita harus berusaha menghindarkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kalau kita nggak rela melihat anak kita patah tulang atau sakit, maka kita serati dan akan masuk ke dalam terus diusahakan seperti Nabi Nuh. Ketika masih ada kesempatan tetap dinasehati sebelum tetap dengan adanya kematian. Jangan sampai putus asa. Setan baku itu nggak putus asa menggoda manusia. Justru dijelaskan orang bahwa ketika manusia akan mati itu godaan setan semakin dahsyat. Kenapa? Biar akhirnya bukan husnul syukur khotimah. Maka kita harus juga mempertahankan kita iman kita sampai akhir hayat. Terus ada poin lagi. Kasih sayang orang tua terletak pada usahanya menyelamatkan keluarga dari neraka karena orang tua, bukan dalam hal uang di dunia. Anak-anak uang dikasih uang berapa juta jarum, tapi bagaimana usaha orang tua menyelamatkan keluarga itu namanya karena yang sejati. Dan semoga Allah itu termasuk orang tua yang mampu untuk memenuhi kewajiban kita dengan ikhlas sampai akhir hayat. Dan semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi insan-insan mulia, menjadi manusia yang insan kamil, sehingga akan menjadikan amalnya amal yang diridhoi oleh Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kita dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.